Ya, untuk persidangan hari ini, kabar terakhir yang kita dapat, sidang 2 minggu yang lalu, itu seharusnya putusan offline ya, putusan offline. Tapi hari ini kita datang, setelah kita lihat kemarin di e-court putusan jam 1 siang, makanya kita datang hari ini tadi jam 1 kita datang ke PA Cibinong. Tapi ternyata dari PP tadi kasih info bahwa keputusan lewat e-court. Keputusan lewat e-court maksimal jam 5. Itu aja apabila tidak ada perubahan. Perubahan biasanya ada perubahan kemunduran putusan, putusan dipending, dimundurkan 1-2 minggu. Kita nggak tahu lah kesiapan majelis hakim. Nah, info terakhir tadi putusan di e-court jam 5, itu aja. Bang, untuk kesiapan Adit dalam menghadapi putusan ini seperti apa, Bang? Ya, Adit alhamdulillah siap menerima apapun putusan yang bakal diputuskan oleh majelis hakim. Kita udah berusaha maksimal, udah memberikan pembuktian untuk menguatkan bahwasanya Aditya Zoni lebih layak untuk mendapatkan hak asuh anak. Kita udah tuangkan semua di pembuktian, kesimpulan, semua udah kita tuangkan. Kita lihat keputusan majelis hakim, karena itu memang hak prerogatif majelis hakim untuk memutuskan siapa yang mendapatkan hak asuh anak. Tapi optimis nggak sih Bang untuk hak rekor PNS gugatan rekor PNS itu Bang? Iya, jadi perjuangan kita salah satunya adalah kita melakukan rekonvensi kemarin, dan di pembuktian sudah kita buktikan semua apa alasan kita melakukan rekonvensi. Nah, sekarang kita tinggal tunggu hasil dari putusan majelis hakim. Kita lihat nanti seperti apa putusannya. Ya, insya Allah yang terbaik lah buat anak terutama ya. Tapi kalau misalkan anaknya ternyata jatuh ke Yasmin, bagaimana mungkin Ya, kita nggak usah berandai-andai dulu. Kita lihat aja putusannya seperti apa. Setelah itu baru kita bahkan konsultasikan ke Aditya Zoni sendiri seperti apa respon dia. Jadi baik di pihak Yasmin ataupun di pihak Aditya Zoni pasti PH tetap konsultasi dengan ini ya, pemberi kuasa ya. Termasuk juga kita juga nanti kita akan konsultasi ke pihak pemberi kuasa, dalam hal ini Aditya Zoni. Oh, tapi melihat dari proses persidangan, optimis nggak sih Bang bisa dapat hak Kita optimis, insya Allah kita udah berusaha semaksimal mungkin. Tinggal semua kita serahin sama majelis hakim seperti apa pengambilan keputusan ini. Aditya Zoni dan Yasmin saat ini komunikasinya mereka seperti apa? Saya kurang tahu detailnya seperti apa, cuman sepertinya komunikasi ya kurang berjalan dengan baik ya. Sepertinya seperti itu, cuman info terakhir saya nggak tahu. Tapi untuk terakhir bertemu sama anak, Adit sudah diberikan kesempatan. Kurang lebih sebelum Yasmin pulang ke Malaysia kemarin sempat bertemu, cuman sampai dengan hari ini belum bertemu lagi. Timingnya mungkin sebulan yang lalu ya, 3 minggu sebulan yang lalu ya. Itu terakhir Aditya Zoni bertemu dengan anaknya. Jadi anaknya sekarang dibawa ke Malaysia, Pak? Saya nggak tahu persisnya seperti apa, mungkin lebih pasnya ditanyakan kepada PH Yasmin sendiri ya. Untuk putusan hari ini tuh melalui e-court ya Mas ya sebenarnya. Karena kan seharusnya itu e-court itu jam 1 putusannya. Karena jam 1 tidak ada hasilnya juga, akhirnya kami memutuskan untuk datang ke pengadilan ya kan, untuk mengecek apakah lewat e-court atau persidangan. Namun pada saat kita cek ke bagian e-court, semuanya lewat e-court dan itu sore baru keluar hasilnya. Sekitar pukul berapa, Pak? Kalau untuk jamnya itu sih kurang tahu ya, tapi di dalam itu dikasih tahu sekitar pukul 5, jam 5 sore. Hasilnya baru keluar gitu. Berarti jam 5 sore itu sudah pasti keluar, apa bisa ditunda lagi ya? Wah, Untuk hari belakangan? untuk itu kurang tahu juga ya. Ya kan karena dari e-courtnya itu menunjukkan sore, karena kan selesai sidang semuanya baru dirilis ya, kemungkinan sekitar pukul 5-an ya kan. Kalau untuk hari ini atau
ditunda itu kami kurang tahu ya kan. Bisa nanti kami cross check kembali untuk hasilnya seperti apa. Persiapan Yasmin sendiri gimana sih Bang? Mungkin sejauh ini informasinya dari Panji apa ya? Oh kalau Yasmin ya harus bisa menerima ya sebenarnya kan ya, tapi dia mau kok menerima. Dia sendiri masih di tanah air atau? Setahu saya sih dia masih di Jakarta ya, masih di Jakarta karena kan tadinya itu dia kan mau menghadiri cuma berhalangan hadir ya kan, jadi ya kemungkinan masih di Jakarta dia. Gitu. Kalau untuk proses sih dia lagi sibuk mungkin nima endorse kali ya kan, karena saya kan kurang tahu juga kan ya, kemungkinan juga kerja juga masih ada, dia kerjaan juga. Tapi ada rencana pulang ke Malaysia nggak setelah putusan ini bawa anak-anaknya kalau memang mau menemani? Kalau untuk pulang itu kita belum dapat kabar ya Mas ya, karena kan keputusannya ini kan juga belum tahu nih putusannya apa ya kan. Untuk dia kembali ke Malaysia juga kita juga belum tahu ya kan. Pasti kok, pasti dia bakal berkarir di Indonesia pasti. Sejauh ini komunikasi gimana sih dengan anaknya sendiri? Apakah sudah bertemu dengan anaknya? Kalau untuk bertemu mungkin kalau kita lihat di Instagram dia lebih sering ketemu dengan anaknya, mungkin quality time-nya ada gitu, seperti itu. Tapi Yasmin menyikapi gugatan konten punya dari pihak Aduh itu kurang. Aduh itu rananya nanti tanya orangnya aja langsung ya, seperti itu. Tapi optimis nggak sih Mbak dapat hak asuh anak nih dari Yasmin? Oh kita optimis sekali lah, semoga hak asuh anak itu kan di tangan Mbak Yasmin kan, itu kita optimis sekali. Tapi emang bener nggak sih Mbak komunikasinya lagi kurang baik nih Mbak menjelang putusan? Oh kalau untuk komunikasi saya kurang tahu juga ya, karena kan antara kami kuasa hukum dengan Mbak Yasmin kan komunikasinya baik, cuma antara dengan Mas Aditya juga kita kurang tahu juga ya. Persiapan Yasmin sendiri gimana sih Bang? Mungkin sejauh ini informasinya dari Panji apa ya? Oh kalau Yasmin ya harus bisa menerima ya sebenarnya kan ya, tapi dia mau kok menerima. Gitu. Dia sendiri masih di tanah air atau? Setahu saya sih dia masih di Jakarta ya, masih di Jakarta karena kan tadinya itu dia kan mau menghadiri cuma berhalangan hadir ya kan, jadi ya kemungkinan masih di Jakarta dia. Gitu. Kalau untuk proses sih dia lagi sibuk mungkin nima endorse kali ya kan, karena saya kan kurang tahu juga kan ya, kemungkinan juga kerja juga masih ada, dia kerjaan juga. Tapi ada rencana pulang ke Malaysia nggak setelah putusan ini bawa anak-anaknya kalau memang mau menemani? Kalau untuk pulang itu kita belum dapat kabar ya Mas ya, karena kan keputusannya ini kan juga belum tahu nih putusannya apa ya kan. Untuk dia kembali ke Malaysia juga kita juga belum tahu ya kan. Pasti kok, pasti dia bakal berkarir di Indonesia pasti. Sejauh ini komunikasi gimana sih dengan anaknya sendiri? Apakah sudah bertemu dengan anaknya? Kalau untuk bertemu mungkin kalau kita lihat di Instagram dia lebih sering ketemu dengan anaknya, mungkin quality time-nya ada gitu, seperti itu. Tapi Yasmin menyikapi gugatan konten punya dari pihak Aduh itu kurang. Aduh itu rananya nanti tanya orangnya aja langsung ya, seperti itu. Tapi optimis nggak sih Mbak dapat hak asuh anak nih dari Yasmin? Oh kita optimis sekali lah, semoga hak asuh anak itu kan di tangan Mbak Yasmin kan, itu kita optimis sekali. Tapi emang bener nggak sih Mbak komunikasinya lagi kurang baik nih Mbak menjelang putusan? Oh kalau untuk komunikasi saya kurang tahu juga ya, karena kan antara kami kuasa hukum dengan Mbak Yasmin kan komunikasinya baik, cuma antara dengan Mas Aditya juga kita kurang tahu juga ya.